Masyarakat keturunan Cina dan beragama Muslim adalah salah satu contoh unik yang menunjukkan kayanya keberagaman Indonesia. Berdasarkan data Persatuan Islam Tionghoa Indonesia pada tahun 2012, saat ini jumlah masyarakat keturunan Cina dan beragama Muslim terus bertambah. 15% dari 238 juta jiwa penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia keturunan Cina. Dari jumlah tersebut, 5% diantaranya beragama Muslim. Jika dihitung, kira-kira ada 1,8 juta masyarakat keturunan Cina dan beragama Muslim di Indonesia. Keberadaan masjid-masjid yang bernuansa Cina di beberapa kota besar juga menunjukkan pertumbuhan masyarakat keturunan Cina yang beragama Muslim. Salah satu dari masjid yang memiliki nuansa Cina di Indonesia adalah Masjid Lao Tse yang ada di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kami menemui Haji Karim Oi, Kepala Masjid Lao Tse dan Ketua dari Yayasan Haji Karim. Nama saya Muhammad Ali Karim UI. Saya di sini sebagai Ketua Umum dari Yayasan Haji Karim UI. Kegiatan sehari-hari ya udah umur sekian ya banyak pensiun lah jadinya. Saya di luar dari ini ya di Majelis Ulama saya. Jadi zaman Orde Baru itu kan satu suku di Indonesia itu suku Cina yang sekarang Tionghoa itu dibedakan. Nah karena ngelihat itu kita coba bergerak di bidang pembauran. Kita coba pembauran segala macam cara. Nyatanya kurang berhasil. Contoh paling gampang, saya ini sudah keturunan Cina yang keberapa nggak tahu di Indonesia, lahir di Indonesia, nenek moyang saya di Indonesia, tapi kita tetap dianggap sebagai orang Cina. Ada orang Arab baru datang dari Yaman, tidak bisa bahasa Indonesia, dianggap orang Indonesia, dicium tangan lagi. Nah itu kan suatu hal yang lucu, ya kan? Kenapa bisa gitu? Nyatanya masalah agama ini di Indonesia nih pengaruhnya besar. Kita bikinlah Yayasan Haji Karim UI, sehingga banyaklah yang datang ke sini ingin memeluk agama Islam, ya kan? Karena di Islam itu kan tapi tidak ada paksaan. Itu bedanya, di Islam itu tidak memaksakan orang masuk Islam, itu karena kerelaan. Dan dia datang sini masuk Islam ya alhamdulillah banyak. Dan memang mayoritas itu hampir 90% itu orang-orang Tionghoa yang masuk Islam di sini. Keberadaan masjid-masjid Cina Muslim di Indonesia bukan hanya sebagai rumah ibadah, namun juga sebagai tempat kegiatan dakwah dan syiar Muslim di Indonesia. Salah satu masyarakat keturunan Cina beragama Muslim yang melakukan kegiatan syiar Islam di Indonesia adalah Ustadz Naga. Beliau adalah salah satu ustadz di Masjid Lao Tse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naga Kunadi ya. Jadi pengurus di Yayasan Haji Karim ini untuk menangani orang-orang Chinese Muslim yang kira-kira mau konsultasi agama, dia mau minta informasi-informasi tentang Islam, ya kita melayani itu. Yang menjadi hambatan saya, jangankan untuk berbicara dalam hal mengajarkan ilmu agama gitu. Pernah saya ketika pengen sholat, lalu ada penjaga masjid di situ, saya tanya, Pak, tempat wudhunya di mana ya gitu. Bukannya dikasih jawaban, tapi cuma ngeliatin muka saya aja gitu. Mungkin dari tampang saya yang Chinese, sehingga belum meyakinkan ketika bertemu dengan orang-orang yang belum dikenal. Ketika kita ingin masuk masjid, kadang-kadang penyambutannya kurang baik, kadang-kadang gitu. Selain dapat menyebarkan ajaran Islam melalui masjid-masjid bernuansa Cina, salah satu cara unik juga dilakukan oleh Sulaiman Hang. Beliau membuka restoran Sulaiman yang berada di Jalan Ketapang, Jakarta Pusat. Menu-menu yang dihidangkan di restoran ini 100% halal. Pengunjung yang datang ke restoran Sulaiman datang dari berbagai kalangan dan daerah. Restoran ini mengkhususkan menu masakan Muslim Cina etnis Hui di Provinsi Shanxi yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. 叫苏莱曼韩玉洲，来自中国西安。我在经营2家餐厅，在雅加达呢有一家这个中国穆斯林餐厅，中文名字叫老韩家清真师傅。因为我本人呢也是一个来自中国西安的穆斯林，
中国的穆斯林饮食，让更多的印尼的朋友了解我们中国的穆斯林这个饮食的习惯。苏莱曼莱食道主要经营的是中国的这个穆斯林这个餐饮美食，也就是说来自南北方的这个穆斯林的菜肴都有，我们把它拼在一起，做我们一种具有这个中国特色的这个穆斯林菜系。Pada saat bulan puasa, masyarakat keturunan Cina beragama Muslim di Indonesia melaksanakan bulan puasa sebagaimana umat Muslim Indonesia lainnya. Kita biasanya umumnya ada tajil ya, cara minum yang manis-manis. Biasa kita ada dibungkus korma, lalu kue-kue buat buka puasa, buat membatalin minum, macam-macam lah, ganti-ganti tergantung nanti yang masaknya siapa. Biasanya jamaah kita sendiri yang masak. Dananya aja kita kasih, mereka yang masak. Nah itu ya tergantung dia mau bikin yang apa, gitu aja. Sama nanti juga kita ada kalau ada yang mau itu sharing ya, yang orang-orang baru tuh ya terutama diajar berani pegang mic istilahnya kan gitu, berani pidato walaupun 2 menit 3 menit itu yang kita latih dia. Kalau dalam menyambut Ramadan kita nggak terlalu persiapan khusus gitu ya. Apalagi sekarang ini jamaahnya juga udah mulai banyak. Kita juga udah mulai agak kerepotan melayani mereka gitu. Kalau dulu mungkin misalnya buka puasa misalnya kalau orang-orang kan di umumnya kolak misalnya gitu. Kalau kita mungkin pernah kita bikin misalnya pakai onde-onde misalnya. Selama ini sih kita belum ada ya untuk perbedaan-perbedaan dalam menjalankan ibadah Ramadan gitu. Isu-isu agama sekarang ini kan sedang agak panas gitu. Kalau misalnya kita beda sedikit kadang-kadang dicap wah ini jangan-jangan aliran sesat nih gitu. Nah, jadi kita untuk berusaha menghindari ya udahlah kita bergulir mengikuti tradisi yang udah ada aja dulu daripada nanti udah dari tampilan aja kita udah istilahnya udah berbeda gitu. Ntar kalau banyak perbedaan lagi ntar itu yang kita khawatirkan kita malah dikasih stigma yang macam-macam gitu. 平时呢，就是因为这个月比较特殊嘛，大家开斋节之前，就是我们穆斯林的这种习俗吧，就是大家在开斋之前呢会喝一点水。每一位来的这个在我们餐厅来开斋的客人布嘎布瓦萨这些客人，我们都很乐意送给大家这些吃的，给他们享受一下，谢谢。当然了，就是这个月呢，5月份，5月17号到6月15号之间呢，这个是我们穆斯林每一个信徒最尊贵的一个斋月。在斋月期间呢，我们给当地的穆斯林，如果需要开斋的话，在我们餐厅我们准备了很多的美食给大家来做开斋饭，当然了，在这个月当中呢，就是说，大家的工作都很辛苦，然后晚上呢，就是我们的员工开斋也是在餐厅里面。 Walaupun jumlah mereka yang masih sedikit, mereka mampu membuktikan bahwa persaudaraan mereka sangat kuat, serta dapat menghormati dan bertoleransi atas umat beragama di Indonesia.